Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nur Ali. Saya berasal dari UPT SD Negeri 341 Gresik. Saya calon guru penggerak angkatan 9. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi mengenai kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang holistik, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga, melalui proses pembelajaran dan lainnya yang berpusat pada murid dan dilaksanakan dalam suasana penuh keterbukaan, kebebasan, serta menyenangkan. Pendidikan adalah lahan persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Artinya, pendidikan menjadi kunci utama dalam menciptakan peradaban manusia, menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara juga menyatakan, jangan menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan. Perbedaan bakat dan keadaan hidup anak dan masyarakat yang satu dengan yang lain harus menjadi perhatian dan diakomodasi. Selanjutnya, mengenai dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan yang menuntun. Menuntun di sini mempunyai arti bahwa pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup, tumbuhnya kekuatan kodrat anak, serta menemukan kemerdekaannya dalam belajar, dan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang kedua, pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan yang diberikan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan atau potensi anak. Selain itu juga harus mengikuti perkembangan zaman. Pendidik harus mampu memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak pada zamannya dengan memperhatikan potensi dirinya. Yang ketiga, pengembangan budi pekerti. Budi pekerti harus ditanamkan sejak dini dalam pendidikan agar menjadi sumber kekuatan untuk membangun kepribadian baik dan masyarakat yang lebih baik. Pengembangan budi pekerti tidak dapat tercipta begitu saja, harus melalui pembiasaan-pembiasaan baik di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, maupun lingkungan masyarakatnya. Bila ditarik kesimpulan, pendidikan di sini berorientasi pada murid. Pendidikan menghamba pada murid. Artinya, seorang pendidik mengikuti alur minat dan kebutuhan belajar murid berdasarkan kekuatan kodratnya. Sehingga pendidikan menjadi sebuah proses mengkonstruksi pemahaman, bukan sekedar menjejal pengetahuan saja. Oleh karena itu, muatan filosofis dari konsep, dasar-dasar pendidikan, dan metode pendidikan yang dikembangkan Ki Hajar Dewantara sungguh universal. Beliau mencitrakan kondisi eksistensial yang dirindukan manusia pada umumnya. Sebuah kondisi yang dirindukan dan sekaligus diupayakan untuk diwujudkan di Indonesia di kemudian hari. Nah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pandangan tentang murid dan hal yang saya lakukan dalam pembelajaran di kelas diantaranya. Yang pertama, pembelajaran terfokus hanya pada penyampaian materi dan pencapaian konsentrasi belajar saja. Yang kedua, murid hanya sebagai objek pembelajaran, tidak banyak dilibatkan dalam proses pembelajaran. 3. Proses pembelajaran banyak terpusat pada guru. Murid lebih banyak diam dan hanya mendengarkan. 4. Menggunakan buku atau bahan ajar seadanya, tidak menggunakan media belajar yang interaktif. 5. Masih memberi sanksi kepada siswa yang melakukan kesalahan, baik itu kesalahan berupa lupa tidak mengerjakan tugas di rumah ataupun kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan di sekolah. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini?
Setelah saya mempelajari modul 1.1, hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya adalah saya harus melakukan pembelajaran secara menyeluruh, meliputi kognitif, psikomotorik, afektif, spiritual, sosial, dan budaya, yang tidak hanya terbatas pada ranah kognitifnya saja. Kedua, proses pembelajaran harus terpusat pada murid. Artinya, setiap proses pembelajaran didasarkan pada kebutuhan dan minat anak agar terlihat aktif pada kegiatan belajarnya. 3. Guru hanya menuntun, mengarahkan, dan sebagai fasilitator. Di samping itu, guru harus mampu memahami karakter dan potensi yang dimiliki pada masing-masing anak. 4. Pembelajaran harus dibuat dalam suasana yang menyenangkan bagi murid sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. 5. Tidak memberi hukuman lagi atau sanksi pada murid setiap melakukan kesalahan, baik itu lupa atau tidak bisa mengerjakan tugas yang diberikan. Yang selanjutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ada beberapa hal yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Merancang pembelajaran yang menarik, inovatif, dan interaktif bagi murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. 2. Menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budayanya. 3. Mengintegrasikan permainan dalam kegiatan pembelajaran yang sesuai. 4. Menerapkan sistem AMONG dalam artian menuntun dalam pembelajaran sesuai kodrat anak. 5. Menjalin komunikasi yang baik dan menjadi rekan yang baik dalam kegiatan pembelajaran. Itulah pemaparan mengenai koneksi antar materi terkait kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1. Saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.